Halo sobat pencinta berita update militer. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Dalam sejarah setiap bangsa maritim, selalu ada pasukan khusus yang bertugas jauh sebelum bendera dikibarkan. Mereka mendarat lebih dulu, bertempur lebih dulu, dan menanggung risiko paling besar. Di Indonesia, merekalah para prajurit beret berwarna ungu. Prajurit yang dilahirkan untuk bertempur dari laut, menyusup ke darat, dan menjaga kedaulatan hingga titik penghabisan. Mereka adalah Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Tahun 2025 menjadi tahun krusial. Modernisasi, ancaman geopolitik, dan kesiapan perang amfibi kini memasuki babak baru. Dan pertanyaannya kini, seberapa kuat sebenarnya Korps Marinir kita? Selamat datang di Update Militer, dan inilah analisa lengkap tentang kekuatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 2025. Profil dan struktur KORPS Marinir. Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah kekuatan elit yang bertugas sebagai pasukan pendarat amfibi, sekaligus ujung tombak pertahanan Indonesia dari laut ke darat. Mereka tidak hanya terlatih untuk bertempur di pantai, tapi juga mampu menguasai medan hutan, kota, hingga pegunungan. Dibentuk sejak tahun 1945, Korps Marinir telah berkembang menjadi salah satu kekuatan militer paling disegani di kawasan Asia Tenggara. Secara organisasi, Korps Marinir berada di bawah Komando Armada TNI Angkatan Laut. Namun, dalam pelaksanaan operasional, mereka juga dapat diperbantukan di bawah Komando Panglima TNI untuk operasi lintas matra. Struktur tempur Korps Marinir. Hingga tahun 2025, kekuatan utama Korps Marinir terdiri dari 3 Brigade Infanteri Marinir yang tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Sorong, masing-masing dengan pasukan pemukul, zeni, dan kavaleri amfibi. Resimen Artileri Marinir yang bertugas memberikan dukungan tembakan jarak jauh. Resimen Kavaleri Marinir yang mengoperasikan kendaraan tempur amfibi dan kendaraan lapis baja lainnya. TAIPIP Intai Amfibi, pasukan elit pengintai laut yang bertugas sebelum pasukan utama mendarat. Denjaka, satuan paling rahasia dan mematikan di lingkungan marinir. Spesialisasinya adalah sabotase, anti-teror, dan operasi khusus berisiko tinggi. Dengan kekuatan personel yang diperkirakan mencapai 20.000 prajurit tempur aktif, Korps Marinir TNI Angkatan Laut bukan hanya pasukan pendarat, melainkan kekuatan strategis yang mampu digerakkan cepat ke seluruh wilayah Nusantara. Alutsista Tempur Korps Marinir. Untuk menjalankan tugas tempurnya, Korps Marinir TNI Angkatan Laut dipersenjatai dengan berbagai kendaraan tempur dan sistem artileri yang dirancang khusus untuk operasi amfibi dan darat. Kendaraan tempur amfibi yang paling menonjol adalah BMP-3F buatan Rusia. Kendaraan ini mampu berenang, bermanuver di laut, lalu langsung bertempur di darat, dilengkapi dengan meriam kaliber 100 mm, kanon 30 mm, serta rudal anti-tank AT-10. BMP-3F adalah tulang punggung kekuatan amfibi marinir saat ini. Selain itu, masih ada kendaraan tempur amfibi lama seperti BTR-50, PT-76, dan LPT-7. Walau sudah berusia tua, beberapa di antaranya masih digunakan untuk mendukung operasi di medan sekunder atau pelatihan. Pada tahun 2025, Korps Marinir juga tengah menjajaki pengadaan kendaraan tempur modern seperti Kaplan MT versi marinir hasil kerja sama Indonesia dan Turki. Jika terrealisasi, kendaraan ini akan meningkatkan daya gempur di medan yang lebih berat dan kompleks. Artileri dan sistem roket. Untuk dukungan tembakan jarak menengah dan jauh, Marinir diperkuat oleh RM-70 Vampire, peluncur roket multilaras buatan Ceko yang menggunakan kaliber 122 mm. Sistem ini sangat efektif untuk menghancurkan pertahanan musuh sebelum pendaratan dilakukan. Selain itu, Marinir juga mengoperasikan howitzer 122 mm D30
artileri tarik yang mampu memberikan tembakan presisi dari garis belakang. Kedepan, TNI AL juga tengah mempertimbangkan pengadaan artileri self-propel seperti T-155 Virtina atau sistem artileri otomatis Cesar dari Ceko untuk meningkatkan mobilitas dan efektivitas tembakan. Teknologi dukungan dan modernisasi. Dari sisi mobilitas udara, Marinir didukung oleh helikopter Bell 412 dan pesawat angkut ringan NC-212AL yang digunakan untuk transportasi pasukan, evakuasi, dan logistik. Di tengah era perang modern, Marinir juga mulai mengembangkan penggunaan drone intai dan drone kamikaze ringan. Ini menjadi bagian dari adaptasi terhadap taktik tempur masa depan yang mengandalkan kecepatan, pengintaian real time, dan serangan presisi dari jarak jauh. Kemampuan tempur dan latihan. Kekuatan Korps Marinir tidak hanya terlihat dari jumlah pasukan atau alutsista yang dimiliki. Yang paling menentukan adalah kemampuan tempur yang terus diasah lewat latihan intensif dan pengalaman lapangan. Marinir dikenal sebagai salah satu matra TNI yang paling aktif dalam berbagai latihan militer, baik skala nasional maupun internasional. Latihan dalam negeri. Salah satu latihan terbesar adalah Latgab TNI. Latihan gabungan antara TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam latihan ini, Marinir selalu menempati peran sentral dalam simulasi operasi pendaratan dan penguasaan wilayah musuh. Selain itu, ada juga latihan khusus Korps Marinir seperti Armex atau Amphibious Exercise yang menekankan pada kecepatan pendaratan, taktik tempur lintas pantai, dan penguasaan medan urban maupun hutan. Latihan internasional. Di level internasional, Korps Marinir secara rutin berpartisipasi dalam latihan bersama Karat dengan Amerika Serikat. Latihan ini menekankan interoperabilitas antar pasukan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam skenario tempur modern. Marinir juga ikut serta dalam Latma Komodo, sebuah latihan multinasional bersama negara-negara ASEAN dan mitra strategis. Ini menjadi wadah penting untuk penguatan kerjasama kawasan dan unjuk kemampuan di panggung internasional. Fokus latihan tempur. Dalam setiap latihan, fokus utama Korps Marinir adalah operasi pendaratan amfibi cepat, pertempuran hutan tropis dan daerah urban, pengamanan objek vital maritim, dan evakuasi dan penyelamatan dalam kondisi ekstrim. Dengan medan Indonesia yang didominasi oleh lautan dan pulau-pulau strategis, kemampuan ini menjadikan Korps Marinir sebagai elemen vital dalam menjaga kedaulatan wilayah. Komparasi kekuatan Marinir regional. Untuk benar-benar memahami kekuatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kita perlu melihatnya dalam konteks kawasan, khususnya bagaimana posisi mereka dibandingkan dengan pasukan sejenis di negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Di Malaysia, tidak ada Korps Marinir konvensional. Mereka hanya memiliki Pascal, satuan khusus angkatan laut yang fokus pada sabotase dan operasi kecil di laut. Pascal terlatih, namun tidak dirancang untuk operasi pendaratan amfibi skala besar seperti Marinir Indonesia. Singapura juga tak memiliki kekuatan marinir. Negara ini hanya mengandalkan unit penyelam tempur dari Naval Diving Unit yang perannya lebih ke intelijen bawah air dan penyusupan skala kecil, bukan operasi serbu amfibi penuh. Filipina memang memiliki marinir, namun dengan skala dan perlengkapan yang terbatas. Mereka lebih difokuskan untuk kontra pemberontakan dalam negeri dan menjaga pulau-pulau kecil, ketimbang menjadi kekuatan pemukul regional. Vietnam memiliki unit marinir dalam jumlah kecil dan lebih diarahkan untuk pertahanan pantai. Mereka tidak memiliki kendaraan amfibi berat, artileri roket, atau helikopter angkut tempur yang mendukung operasi lintas matra. Dari seluruh kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia yang memiliki Korps Marinir dengan struktur lengkap, 3 brigade infanteri, satuan artileri, kavaleri amfibi, pasukan elite Taifib dan Denjaka, serta dukungan kendaraan tempur dan logistik amfibi modern.
Inilah yang menjadikan Korps Marinir TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan amfibi terbesar, paling siap tempur, dan paling mandiri di Asia Tenggara. Bukan hanya sebagai penjaga pantai, tapi sebagai ujung tombak dalam setiap potensi konflik laut dan darat di kawasan. Tantangan dan modernisasi. Di balik kekuatan dan reputasinya, Korps Marinir juga menghadapi sejumlah tantangan serius di tahun 2025. Salah satu tantangan utama adalah alutsista yang mulai menua. Beberapa kendaraan tempur amfibi seperti PT-76 dan BTR-50 sudah digunakan selama puluhan tahun dan tak lagi relevan untuk pertempuran modern. Keterbatasan dalam kendaraan taktis terbaru juga membatasi fleksibilitas marinir dalam skenario tempur cepat. Selain itu, sistem artileri dan pertahanan udara jarak pendek yang ideal untuk mengawal pendaratan pasukan amfibi masih terbatas. Dalam era drone dan rudal presisi, kekuatan ini menjadi sangat krusial. Tantangan lainnya adalah transformasi digital dan integrasi teknologi tempur modern. Di era peperangan berbasis informasi, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi juga kecepatan memperoleh dan memproses data. Korps Marinir masih dalam tahap awal integrasi sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan dan pengintaian yang dikenal sebagai C4ISR. Namun, yang patut diapresiasi, Marinir terus menunjukkan adaptasi. Program modernisasi kendaraan amfibi terus dijalankan, penambahan drone intai dan serang ringan, peningkatan pelatihan siber, dan penggunaan simulator tempur, serta penjajakan pembelian alutsista baru seperti Kaplan MT amfibi menunjukkan bahwa Korps Marinir tidak diam. Dalam kerangka jangka panjang, upaya ini akan memperkuat peran Korps Marinir sebagai pasukan lintas matra yang siap bertempur di berbagai medan, dari pantai hingga pusat kota. Kesimpulan, tahun 2025 menjadi titik penting dalam evolusi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dengan struktur organisasi yang kokoh, prajurit yang terlatih di berbagai medan, serta modernisasi alutsista yang terus berjalan, Korps Marinir telah menjelma menjadi pasukan pendarat paling tangguh di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global dan ancaman maritim yang semakin kompleks, kekuatan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tapi juga menjadi penyeimbang strategis di kawasan. Korps Marinir bukan sekadar pasukan tempur, mereka adalah simbol kekuatan nasional, ketangguhan maritim, dan kesiapsiagaan bangsa dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan dari laut hingga darat. Itulah ulasan lengkap tentang kekuatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut di tahun 2025. Sebuah pasukan elit yang bukan hanya menjaga lautan, tetapi siap menjejakkan kaki di darat dengan kekuatan penuh demi kedaulatan dan kehormatan bangsa. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Korps Marinir sudah cukup kuat menghadapi ancaman modern dan menjaga stabilitas kawasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap diskusi dari kamu adalah bagian dari kesadaran pertahanan kita bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan analisa dan update terbaru seputar kekuatan militer Indonesia dan dunia hanya di channel Update Militer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat untuk para prajurit dan tetap semangat menjaga Indonesia.